Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Solar Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone, yaitu titipan dari salah satu sahabat subscriber, juga termasuk teknisi, yaitu untuk dimintai bantuan memperbaiki handphone Oppo A5s dengan kondisi yang tertulis LCD gelap, teman-teman. Dan handphone sudah dibongkar sebelumnya sama beliau, disuruh untuk bantuin mengerjakan Oppo A5s yang lampu LCD-nya itu gelap. Dan setelah saya cek, untuk saya koreksi, ternyata sudah pernah dibongkar, dan juga untuk di bagian kaleng area komponen IC lampunya itu sudah dikerjakan, teman-teman. Seperti inilah kondisinya. Kita coba untuk lepas dulu di bagian kamera depan dan kamera belakangnya. Oke, kita koreksi di bagian soket konektor LCD-nya. Di bagian ini saya coba untuk koreksi di bagian kaki-kaki konektor LCD, ini masih bersih. Dan sedangkan di bagian komponen area IC lampunya itu sudah pernah dijemper dan juga sudah pernah dikerjakan. Kondisinya seperti ini, teman-teman. Oke, lanjut saya coba untuk melepas, yaitu sambungan kabel jumpernya. Jadi untuk kawat jumpernya sudah saya lepas semua. Saya coba untuk tes menggunakan LCD ya, teman-teman. Ini saya koreksi di bagian soket konektor LCD yang ada di bagian fleksibelnya. Itu kondisinya kelihatannya masih bersih, dan di bagian ini adalah fleksibel LCD-nya. Saya coba koreksi apakah ada fleksibel yang robek atau putus jalur ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita coba untuk mengetes infonya. Bagaimana kondisinya kita harus coba cek terlebih dahulu sebelum kita melangkah mengerjakannya. Oke, saya bersihkan di bagian layar LCD-nya dan handphone ini sudah menyala. Saya coba kasih senter, terlihat jelas ada gambar di bagian dalam LCD, namun lampu LCD-nya tidak tampil ya, teman-teman, alias lampu LCD-nya mati atau lampu LCD-nya padam. Oke, sudah diketahui untuk kondisi LCD-nya itu menyala, keluar gambar tampil, namun untuk di bagian lampu LCD-nya itu gelap ya, teman-teman. Oke, di bagian ini kita coba untuk mengerjakan infonya. Jadi ini sengaja saya coba membersihkan di bagian area IC komponen lampunya, dan setelah saya bersihkan saya koreksi di bagian mesin ada yang short atau tidak, teman-teman. Oke, jelas untuk di bagian mesin tidak ada yang short, dan di bagian ini kita koreksi, kita lindungi dulu menggunakan solasi anti panas untuk melindungi di bagian SIM card atau konektor SIM cardnya. Di bagian ini untuk bagian mesin itu ada beberapa komponen. Di bagian area IC lampunya ada bagian komponen yang sudah tidak ada atau hilang ya, teman-teman. Dan di bagian ini saya coba melepas komponen yang saya curigai. Ternyata untuk di bagian kaki pada komponen kapasitor dan resistornya terlihat jelas tadi saat saya melepas itu ada bagian kaki yang pada gumpil atau sudah tidak layak dipakai untuk di bagian komponennya. Jadi untuk di bagian komponen yang sudah hilang saya perbaiki atau saya ganti saja untuk kita mengambil dari komponen handphone bekas ya, teman-teman. Yang penting ukurannya itu sama. Oke, setelah penggantian komponen di bagian area IC lampu sudah selesai, kita langsung saja untuk tes, yaitu pada jalur konektor LCD yang ada di mesin ke bagian komponen area IC lampunya atau di bagian jalur lampunya. Jadi diperhatikan di bagian gambar untuk di bagian jalur lampu LCD-nya sudah saya kasih keterangan di bagian gambar ya, teman-teman. Jadi kita tes sesuai jalur pada gambar untuk pin kaki konektor LCD ke bagian mesin atau di bagian jalur area lampu atau komponen lampu LCD-nya. Oke, setelah saya koreksi jalurnya sudah tersambung semua ya, teman-teman. Dan di bagian ini adalah jalur komponen
Jadi di area IC lampu ini saya cek satu persatu ada yang putus jalur atau tidak, jadi kita harus koreksi terlebih dahulu setelah kita ganti komponen yang sudah hilang atau sudah tidak layak digunakan. Oke, sesuai pada gambar untuk jalur komponen IC lampunya ya teman-teman. Jadi kita koreksi satu persatu dengan jelas dan lebih detail agar tidak salah eksekusi atau tidak asal main kita kerjakan di bagian IC-nya. Oke, di bagian ini saya mendapati jalur yang putus, yaitu dioda ke kapasitor dan koil ya teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini. Di bagian itu saya mendapati jalur yang terputus. Kita lepas dulu untuk di bagian koilnya dan kita siapkan kawat untuk kita sambungkan atau kita jumper ke bagian jalur yang putus. Oke, setelah kita jumper jangan lupa untuk pemasangan koilnya lagi ya teman-teman. Tapi untuk di bagian koil yang tadi sudah saya angkat, untuk di bagian durasi videonya ternyata untuk perekam videonya memori saya penuh teman-teman, jadi stop di bagian saat kita jumper. Dan di bagian ini itu saya coba untuk koreksi, ternyata masih gelap LCD-nya teman-teman. Jadi setelah saya kerjakan itu LCD-nya masih gelap. Saya coba koreksi di bagian jalur tegangan hambatan voltnya itu masuk, cuma LCD-nya ini kok tapi masih gelap teman-teman. Oke, kita coba untuk tes menggunakan yaitu LCD yang lain, karena untuk di bagian handphone ini sudah saya kerjakan di bagian area IC komponen lampunya dan juga jalurnya. Saya tes kembali, itu seharusnya LCD-nya atau lampunya itu sudah tampil teman-teman, karena di bagian hambatan dan jalur di bagian area lampunya itu sudah fix 100%, harusnya LCD-nya itu bisa menyala atau lampu LCD-nya itu tampil. Namun untuk LCD ini tidak tampil teman-teman. Jadi sebelum kita menghajar atau asal eksekusi, kita coba untuk siapkan LCD yang lain. Dan alhamdulillahnya saya ada stok LCD yang bekas, yaitu stok LCD Oppo A5s dengan tipe yang sama. Kita coba menggunakan yaitu LCD yang lain, bukan dari LCD bawaan ya teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk tes, karena untuk di bagian tombol powernya atau fleksibel on off nya itu tidak ada. Kita gunakan pin out tombol power di bagian mesin. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya ini tampil ya teman-teman. Jadi besar kemungkinan saat saya proses mengerjakan tadi dari awal sampai selesai itu sudah jalurnya sudah baik dan jalurnya tidak ada yang bermasalah, dan juga di bagian komponennya juga sudah tidak ada yang bermasalah. Namun setelah saya cek menggunakan LCD dari bawaannya tetap masih gelap, lampu LCD-nya masih tidak tampil teman-teman. Dan saya penasaran, saya cek menggunakan LCD yang lain. Alhamdulillah LCD-nya sudah tampil dan kontrasnya pun bisa berfungsi dengan normal. Oke, untuk kita tes LCD yang lain, alhamdulillah lampu LCD-nya sudah tampil dan tidak gelap lagi. Namun menggunakan LCD handphone ini dari bawaannya kenapa tidak tampil untuk lampunya, alias masih gelap teman-teman. Kita koreksi dulu di bagian jalur fleksibelnya. Oke, kita koreksi apakah ada yang robek atau ada jalur yang putus. Kita koreksi juga di bagian kaki konektor yang ada di bagian fleksibelnya. Oke, setelah saya cek ini terlihat jelas masih bersih dan kakinya masih rapi, tidak bekas ada korosi. Oke, daripada penasaran kita langsung saja untuk mengerjakan di tahap kita membongkar LCD-nya teman-teman.
Jadi kita coba untuk membongkar LCD dari frame, kita panasi dulu menggunakan alat separator dan kita siapkan mika tipis dan lentur, yaitu berfungsi untuk membongkar LCD dari framenya. Tetap harus ekstra hati-hati, jangan terlalu dalam untuk memasukkan mikanya. Oke, tetap harus ekstra hati-hati untuk membuka LCD-nya agar LCD-nya masih bisa diperbaiki teman-teman, tanpa harus kita mengganti LCD yang baru. Di bagian belakang ada fleksibel, jadi jangan terlalu dalam agar fleksibelnya tidak robek. Oke, setelah saya angkat LCD-nya, perhatikan di bagian bawah ini. Oke, terdapat di bagian LCD yang paling ujung bawah itu ada bagian yang korosi, dan sedangkan yang saya tunjuk itu adalah fleksibel lampu LED atau lampu LCD-nya. Oke, perhatikan ada jamur atau korosi di bagian samping bawah ya teman-teman, dan di bagian ini, di bagian frame terdapat korosi juga. Jadi besar kemungkinan handphone ini habis kemasukan air dan airnya juga masuk ke bagian dalam LCD. Kita lepas untuk di bagian fleksibel LCD-nya, kita coba untuk koreksi di bagian lampu LED strip atau di bagian lampu LED. Oke, perhatikan di bagian ini setelah kita lepas di bagian lapisan LCD-nya terdapat jamur dan korosi. Tetap harus hati-hati di tahap mengerjakan seperti ini karena kita membongkar di bagian lapisan LCD-nya. Oke, perhatikan teman-teman. Kita lepas untuk lapisan LCD-nya dan terlihat jelas ada bagian lampu LED yang bukan sedikit, ini yang di bagian pojok itu hangus ya teman-teman, terlihat hangus atau gosong karena habis kemasukan air dan terdapat korosi. Di bagian ini saya siapkan LCD bekas yang pecah. Saya coba untuk mengetes yaitu di bagian lampu LCD-nya. Oke, LCD ini tampil namun pecah, tidak keluar gambar, dan di bagian lampu LED-nya itu menyala ya teman-teman. Untuk di bagian lampu LCD-nya menyala, dan tujuan saya itu yaitu mengambil di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Di bagian ini adalah lapisan LCD dari bawahnya terdapat korosi, dan selanjutnya kita lepas fleksibelnya. Ini adalah LCD bekas ya teman-teman, yang sudah rusak atau sudah tidak layak digunakan atau pecah. Kita lepas dulu di bagian fleksibel lampu LCD-nya. Oke, selanjutnya kita angkat dengan ekstra hati-hati untuk kita membuka di bagian yaitu fleksibel lampu dari LCD yang kita kerjakan. Oke, setelah itu jangan lupa untuk membersihkan dari sisa fluk ya teman-teman, tujuannya agar tidak kotor atau tidak menodai di bagian lapisan LCD-nya. Di tahap ini kita lepas dengan ekstra hati-hati menggunakan karter. Oke, ini adalah bagian lapisan LCD yang berbentuk mika ya teman-teman, dan di bawahnya itu ada lampu LED atau lampu LCD-nya. Oke, kita angkat fleksibel lampu LCD-nya yang terdapat korosi atau di bagian lampu LCD-nya itu ada yang korosi atau hangus ya teman-teman. Di bagian ini LCD bekas, kita lepas lapisannya dengan ekstra hati-hati dan juga usahakan tangan bersih dan meja servis itu bersih ya teman-teman, agar tidak kemasukan debu atau ada kotoran yang menempel. Di bagian ini kita lepas untuk lampu LED strip atau fleksibel lampunya beserta nempel sama lapisan mika. Jadi kita lepas untuk fleksibel lampunya bersamaan dengan mika ya teman-teman. Kita pasang dan kita presisikan ke lapisan LCD yang paling belakang yang sudah kita angkat dari LCD bekas. Selanjutnya kita presisikan untuk pemasangan di bagian LCD yang kita perbaiki, yaitu yang LCD dari bawaannya yang gelap, lampunya tidak tampil. Kita ambil atau kita ganti fleksibel lampu LCD-nya dari LCD bekas.
Jangan lupa dikasih tatakan ya teman-teman saat kita solder ulang di bagian pemasangan fleksibel lampu LCD-nya, agar tidak bikin lapisan LCD itu meleleh atau terdapat seperti cacat flek kuning atau flek putih. Langsung saja kita kasih pelindung yaitu anti ground untuk di bagian fleksibel lampunya, dan untuk penggantian pemasangan lampu LCD dan juga di bagian pemasangan lapisan LCD-nya, kenapa saya ganti itu tujuannya agar LCD-nya bersih teman-teman. Dan kita tes, alhamdulillah LCD-nya sudah tampil. Oke, alhamdulillah sudah sukses dan layarnya sudah tampil ya teman-teman. Alhamdulillah tidak usah mengganti LCD yang baru, cukup kita perbaiki dengan cara seperti tadi. Tapi pengerjaannya butuh proses dengan ekstra hati-hati dan juga teliti. Jadi untuk membuka di bagian lapisan LCD, kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan LCD pecah, rusak, ataupun hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah pengerjaannya sukses ya teman-teman untuk penggantian fleksibel lampu LCD yang sebagian lampu LED-nya itu terdapat korosi dan jamur, dan juga jalur putus dan hangus. Jadi penyebabnya mungkin dari awal kerusakan handphone ini itu di bagian lampu atau fleksibel lampu LED stripnya itu terputus korosi dan hangus ya teman-teman. Jadi tidak bisa bekerja apabila lampu LCD-nya itu ada bagian jalur yang putus atau hangus dan juga korosi. Kenapa dikerjakan di bagian area IC lampunya teman-teman. Jadi saran saya seperti itu, barangkali bermanfaat untuk teman-teman para sahabatku pemula semuanya. Jadi jangan langsung dihajar di bagian area IC lampu ya teman-teman. Alangkah baiknya sebelum kita mengerjakan di bagian area IC lampu, dicek terlebih dahulu dan juga dites menggunakan LCD yang lain. Jangan langsung dituju atau dieksekusi di bagian langsung menghajar atau asal kerja ngawur di bagian IC lampunya. Usahakan dikoreksi terlebih dahulu lebih detail, jangan sampai ada yang salah langkah saat mengerjakannya. Di bagian ini kita proses untuk pemasangan LCD karena sudah kita perbaiki untuk sudah selesai penggantian fleksibel lampu LCD beserta lapisan LCD-nya. Saya kasih lem di bagian kaca touchscreen ya teman-teman, bukan di bagian frame. Kita kasih lem secukupnya saja. Kalau ketebalan atau terlalu banyak lem nanti bisa menyebabkan lem bisa merambat atau masuk ke bagian lapisan LCD. Jadi usahakan untuk penggunaan lem di bagian kaca touchscreen atau bukan di bagian frame itu usahakan LCD-nya rapat ya teman-teman. Kalau LCD renggang di bagian lapisan LCD itu biasanya kemasukan lem. Agar tidak kemasukan lem, usahakan pemasangan LCD-nya atau pemasangan lapisan LCD-nya itu rapat ya teman-teman. Oke, setelah saya selesai mengerjakan, saya kasih solasi anti ground di bagian kaleng yang sudah dibuka sebelumnya, hanya untuk pengaman saja teman-teman. Oke, setelah saya perakitan selesai, saya coba sambil menyalakan infonya dan juga sambil menunggu lemnya kering, proses untuk pemasangan LCD ke frame. Oke, di bagian ini adalah kerusakannya. Tulisan ada tanda tidak ada baut, jadi sengaja langsung saya rakit untuk perbaikannya agar tidak nanggung ya teman-teman. Jadi langsung saja saya kasih baut dan juga saya kasih segel garansi, dan di bagian ini kita proses pemasangan di bagian backdoor. Di bagian backdoor harus dibersihkan dulu jika ada sisa lem, dan juga di bagian kaca lensa kameranya jika kotor dibersihkan dulu, yang tujuannya agar kamera itu hasilnya masih bersih teman-teman. Dan di bagian sisa lem, di bagian frame ataupun di bagian bezel dan juga backdoor itu dibersihkan agar pemasangannya bisa rapat.
Oke, sudah selesai untuk proses perakitannya. Kita coba untuk cek ulang. Oke, alhamdulillah sudah selesai ya teman-teman, dan sukses. Kita tes untuk kontras layar LCD-nya apakah bisa berfungsi dengan normal. Kita redupkan dan kita cerahkan lagi, bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya tidak rembes atau tidak kemasukan lem di bagian samping-samping LCD-nya, dan juga hasil LCD-nya bersih teman-teman. Jadi kenapa saya ganti lapisannya, tujuannya agar lapisan LCD-nya itu bersih, tidak ada bercak sisa air. Oke, di bagian ini saya tes menggunakan kamera belakang. Saya fokuskan dan saya zoom, alhamdulillah masih bersih dan jernih. Dan di bagian ini kamera depan juga masih bisa berfungsi dengan normal teman-teman. Jadi alhamdulillah untuk pengerjaannya sudah selesai semua ya teman-teman, karena video ini cukup lumayan panjang dari awal proses pengerjaan, dari mulai 0% untuk perbaikan membantu sesama teknisi pemula, dan alhamdulillah sudah sukses untuk pengerjaannya. Semoga tutorialnya bisa bermanfaat teman-teman, dan saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih banyak atas segala dukungan di channel ini, dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.